Halo guys, apa kabar? Nah, sekarang saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Big Hero 6. Big Hero 6 lahir dari sebuah kelompok kutu buku yang hobi dengan dunia ilmiah atau dunia sains. Dua kakak beradik yang bernama Tadashi dan Hiro sangat gemar dengan dunia teknologi. Seperti apa filmnya? Yuk simak guys. Film dimulai dengan adanya pertandingan antar robot di sebuah klub malam dengan pemenang juara bertahan yang bernama Yama. Setelah melihat pertandingan yang Yama lakukan, orang-orang di sana sangat takut dan tidak ada yang mau melawannya. Lalu datanglah seorang anak yang bernama Hiro. Dia menantang Yama untuk bertanding. Yama yang menganggap remeh Hiro langsung menyetujuinya, asalkan dia mempunyai uang. Pertandingan pun dimulai dengan Hiro yang langsung kalah dalam hitungan detik. Lalu Hiro menantangnya lagi dan meminta untuk pertandingan yang kedua. Yama pun menyetujuinya, asalkan dengan tambahan bayaran lagi. Hiro pun memasang mode tempur di robotnya. Dia pun bertarung dengan sangat santai dan membuat Yama sangat kesulitan. Dan akhirnya Hiro bisa menang dengan sangat mudah, di mana dia bisa memenggal kepala Yama. Tapi Yama yang tidak terima akan kekalahannya ingin menghabisi Hiro dengan menyuruh anak buahnya memberi pelajaran kepada Hiro. Lalu tiba-tiba kakak Hiro yang bernama Tadashi datang dan menyelamatkannya dengan skuter metiknya. Vespa Matic mantap. Mereka kabur dari sana, akan tetapi di tengah perjalanan mereka malah kepergok oleh polisi. Karena pertarungan yang Hiro lakukan itu adalah pertarungan ilegal. Akhirnya mereka semua pun dimasukkan ke dalam penjara. Hiro dan Tadashi dibebaskan oleh bibi mereka. Sesampainya di rumah, Hiro ingin bertanding lagi di kota sebelah. Tapi Tadashi melarangnya dan menyarankan agar Hiro memanfaatkan kejeniusannya seperti untuk berkuliah atau yang lainnya. Tapi Hiro mengabaikan perkataan Tadashi dan mengatakan kalau kuliah itu membosankan dan mereka akan memberitahu apa yang sudah Hiro ketahui. Dia tetap ingin mengikuti pertandingan tersebut. Karena sayang kepada adiknya, Tadashi pun memilih untuk mengantarnya pergi ke pertandingan dia selanjutnya di kota sebelah. Tapi di tengah perjalanan, bukannya langsung mengantar ke kota sebelah, Tadashi membawa Hiro ke kampusnya karena ada barang yang akan dia ambil di dalam labnya. Tadashi pun mengajak Hiro ikut ke dalam labnya. Di sana Hiro bertemu dengan Gogo yang sangat menyukai akan hal kecepatan. Welcome to the Nerd Lab. Dan yang kedua, Hiro bertemu dengan Wasabi, si ahli senjata laser, di mana dia bisa membelah semua dengan sangat tipis dan dengan sangat mudah. Laser-induced plasma? Oh yeah. With a little Selanjutnya, Hiro bertemu dengan Henny Lemon yang hobi bereksperimen dengan formula yang dia ciptakan sendiri. A dash of perchloric acid. A smidge of cobalt. Dan yang terakhir, orang yang memberi gelar kepada mereka seperti Wasabi, Honey Lemon, dan juga Gogo. Nama orang tersebut adalah Fred, yang hanya seorang penyintas sains, tapi dia bukan mahasiswa. Dia juga adalah maskot di dalam kampus tersebut. Setelah berkenalan dengan mereka, Tadashi mengajak Hiro untuk melihat ciptaannya di dalam labnya, yaitu sebuah robot kesehatan yang bernama Baymax. Hello, I am Baymax. I will scan you now. I suggest an antibacterial spray. This chip is what makes Baymax Baymax. Setelah melihat Baymax, Hiro bisa mengetahui sistem dan bahan apa saja yang digunakan oleh Tadashi. Begitu juga dengan yang dibuat oleh teman-teman Tadashi yang lain. Bisa disimpulkan, Hiro ini sangat jenius guys. Jadi dia sudah paham dengan apa yang terjadi di sana, dengan bahan yang ada di sana.
Hiro pun bertemu dengan Profesor Tadashi yang bernama Robert Callahan yang menemukan teori servomagnetik, hal yang Hiro gunakan untuk membuat robotnya. Hiro pun terlihat sangat kagum karena bertemu dengan pria tersebut. Lalu dia menawarkan Hiro untuk masuk di kampus itu. Sesampainya di luar, Hiro mengatakan kalau dia ingin masuk ke kampus tersebut dan membatalkan pertandingan robotnya. Hiro bertanya kepada Tadashi bagaimana cara untuk masuk ke sana. Tadashi mengatakan kalau kampusnya tersebut akan mengadakan pameran tiap tahunnya. Dia menyuruh Hiro untuk tampil di sana dan Hiro harus membuat Callahan menjadi kagum dengan ciptaannya. Maka dia akan diterima di sana. Trust me, it will be. Hiro pun memulai membuat rancangannya dengan mengambil sebuah pensil dan juga sebuah kertas. Akan tetapi dia tidak mendapatkan ide sama sekali. Nothing. No ideas. Useless, empty brain. Tadashi yang melihat Hiro frustasi menyemangati Hiro dan mengatakan kalau dia akan terus mendukungnya. Lalu Tadashi menggendong Hiro dengan posisi terbalik agar dia bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Hiro pun melihat robotnya dan mendapatkan sebuah ide. Dia pun langsung pergi ke workshop dan mengerjakan rancangannya. Singkat cerita, hari pameran pun tiba. He's nervous. Oh, You have nothing to fear, little fellow. he's so tense. No, I'm fine. What do you need, little man? Deodorant? Breath mint? Fresh pair of underpants? Hiro tampil dengan sedikit gugup. Hiro pun mendapat dukungan dari Tadashi dan membuatnya menjadi semangat kembali. Hiro pun menjelaskan ciptaannya yang berhasil membuat orang-orang di sana kagum dengan ribuan mikrobot kecil yang dapat dikendalikan dengan pikiran. Setelah pertunjukan selesai, Hiro didatangi oleh Alistair Gray yang ingin membeli temuan Hiro tersebut dengan harga yang sangat fantastis. Tapi Hiro menolak tawaran tersebut dari Gray. I appreciate the offer, Mr. Cray, but they're not for sale. That's my brother's. Oh, Lalu Hiro diberikan surat undangan untuk kuliah di kampus tersebut oleh Callahan. Mereka pun keluar dengan sangat bahagia dan juga bangga. Tadashi memberikan ucapan selamat kepada Hiro. Welcome to Nerd School. Nerd. Tak lama setelah itu, kampus mereka tiba-tiba terbakar. Tadashi yang melihat itu langsung pergi untuk membantu Callahan yang masih berada di dalam. Tak lama setelah Tadashi masuk, gedung tersebut meledak. Dan suasana suka pun langsung berganti dengan duka, guys. Hiro sangat sedih karena kehilangan kakak tercintanya. Dan dia berdiam diri di kamarnya sampai dia tidak makan sama sekali. Ketika Hiro mengambil robotnya, kaki Hiro tertimpa oleh bagian robotnya yang jatuh. Mendengar teriak sakit dari Hiro, Baymax ciptaan Tadashi langsung aktif dan keluar dari tabungnya dengan sangat gemoy sekali. Hello. Hey, Lalu dia mendekati Hiro dan memeriksa Hiro dan memberikan diagnosa kepada tubuh Hiro. Hiro mengatakan kalau dirinya baik-baik saja dan menyuruh Baymax kembali ke kopernya. no touching. Ow. On a scale of one Ow. on a scale of 1 to 10, how would you rate your pain? 0. Ketika mendorong Baymax, Hiro melihat mikrobotnya bergerak sendiri. Lalu Baymax mengatakan kalau mikrobotnya itu ingin menuju ke suatu tempat. Demi ketenangan emosi Hiro, Baymax pergi mencari 7 mikrobot tersebut. Hiro yang kaget ternyata Baymax beneran pergi keluar mencari mikrobotnya, langsung mengejar Baymax. Sampailah mereka ke sebuah gudang terbengkalai. Lalu Baymax mengatakan
kalau dia menemukan tujuan mikrobot Hiro. Lalu mereka pun masuk ke gudang tersebut. Excuse me while I let out some air. Are you done? Setelah sampai di dalam, Hiro melihat kalau mikrobotnya ada yang memproduksinya dengan secara banyak sekali. Lalu tiba-tiba Someone's making more. Hero? You gave me a heart attack. Baymax datang menyusul. Tak lama kemudian, semua mikrobot itu bergerak dan mengejar mereka. Kick it down. Punch it. Oh, come on, go. Hiro melihat ada seseorang bertopeng yang mengendalikan mikrobotnya tersebut. Lalu mereka melompat keluar melalui jendela dan pergi dari sana. Hiro pun melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Karena laporan Hiro bisa dibilang tidak masuk akal, polisi pun memutusi akan menghubungi orang tua Hiro. Di sisi lain, Baymax yang mulai kehabisan baterai dan melemas. Hiro pun langsung lari dan membawa Baymax pulang untuk dicas. Name a number down on this piece of paper and we can go. Station. Can you walk? I will scan you now. Sesampainya di rumah, Hiro masuk dengan pelan-pelan agar tidak kedengaran oleh bibinya. Tapi Baymax yang kehabisan baterai seperti menjadi sedikit error, malah membuat keributan dan hampir diketahui oleh bibinya. No, you can't say things like that around Edgas. Hiro pun buru-buru membawa Baymax ke kamarnya dan langsung memasukkan Baymax ke dalam kotaknya. You're gonna feel these. One foot in front of the other. Baymax yang melihat topi Tadashi memanggil Tadashi. Lalu Hiro mengatakan kalau Tadashi sudah tewas. With a proper diet and exercise, he should have lived a long life. Tadashi is here. No. Still hurts. You can't fix this one, buddy. Baymax menghubungi teman-teman Hiro dan memeluk Hiro untuk memberikannya Other ketenangan. treatments include compassion and physical reassurance. Thanks, Baymax. It's okay. There was an accident. Tak lama kemudian, Hiro menyadari kalau kebakaran di kampusnya tersebut bukanlah sebuah kecelakaan. Tapi itu adalah ulah orang yang mencuri mikrobotnya dan menutupi jejaknya dengan meledakkan kampus tersebut. Dan orang itu harus bertanggung jawab atas kematian Tadashi dan Hiro harus menangkapnya. Hiro pun membawa Baymax ke workshop miliknya dan mengubah beberapa sistem dari Baymax dan membuat Baymax ke dalam mode tempur dengan gerakan-gerakan karate yang disalinnya dari internet dan dimasukkan kepada sistem Baymax. I have some concerns. This armor... Hiro pun mengajarkan Baymax tosan yang sering mereka lakukan. Ba-la-la-la. Setelah sistem selesai, mereka pun menguji coba kemampuan Baymax dan berhasil. Yes! Knife hand! Back kick! Setelah merasa semua telah siap, mereka pun pergi ke gudang tadi untuk menangkap musuh bertopeng. Kita sebut saja dia adalah Tobi di film Naruto. Get him, Baymax! Tapi Tobi sudah tidak ada di sana lagi. Lalu Hiro melihat kalau mikrobotnya kembali bergerak. Lalu dia mengikutinya sampai dia berada di tepi pantai. Tiba-tiba, Tobi keluar dari dalam kabut yang sangat tebal. Hiro yang melihat hal tersebut langsung bersembunyi.
Your heart rate has increased dramatically. Akan tetapi, teman Hiro yang dihubungi Baymax malah datang dan membuat mereka ketahuan. Don't push us away, Hiro. We're here for you. That's what. Fred, and it has been 30 days since my last holy mother of Megazord! Mereka pun langsung kabur menggunakan mobil. Oh, goodbye. Black suit. We're under attack from a supervillain, people! I mean, how cool is... Why are we stopped? The light's red. There are no red lights! Karena Wasabi terlalu lambat, Gogo pun mengambil alih kemudi dan kabur dengan aksi yang sangat keren, guys. Mereka pun hampir tertangkap, tapi malah masuk ke dalam laut. Mereka pun diselamatkan oleh Baymax yang mengambang bagaikan balon udara.